Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita insyaallah akan membahas ayat 117 di juz 12, ayat 117 di surat Hud di juz 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى ورفعة وحكمة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، واغفر وارحم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم. Ayat yang kita bahas hari ini adalah ayat yang di antara sunnah min sunanillahil kauniyah, dan juga kalau kita lihat surat Hud dari awal sampai terakhir berbicara tentang kaum Nabi Nuh, tentang kaum Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud alaihissalam, dan bagaimana ujung dari cerita-cerita tersebut bahwa para anbiya ini sudah mendakwahi mereka, tapi karena hati mereka penuh dengan kibir, penuh dengan hasad, penuh dengan ghil, maka mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka waliyadzubillah dibinasakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin, dan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhanmu tidak membinasakan satu kaum secara zalim, ya, kecuali kaum tersebut atau penduduk negeri tersebut mereka berbuat baik. Di terjemahan berbuat baik, tapi istilah muslihun ini sebenarnya lebih dalam. Ada yang namanya salih, ada yang namanya muslih. Salih ini dia hanya berbuat baik kepada dirinya sendiri saja. Dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia istilahnya kalau kita zaman sekarang itu menyendiri khusus untuk beribadah. Nah, ini yang tidak boleh ketika ada yang berhijrah, ya, terus dia mulai itu menyendiri. Nah, itu kurang baik. Ya, memang dia baik untuk beribadah, itu tidak apa-apa, tapi secara untuk dia menyendiri itu yang tidak baik. Kenapa? Karena perannya itu tidak perannya sebagai untuk memberi istilahnya ilmu, cahaya, pengalaman kepada yang lain, itu tidak ada. Muslihun, nah tadi kita membicarakan tentang salih yang berbuat baik kepada dirinya sendiri atau beribadah hanya sendiri-sendiri. Muslihun, mereka adalah mereka baik dalam dirinya sendiri dan mereka mengajak kebaikan. Nah, merekalah adalah pondasi negara yang aman. Jadi kalau misalnya pengen negara kita aman, maka ya banyak orang-orang yang mengajak dalam kebaikan. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan satu kaum, ya, kecuali kalau misalnya dalam itu negara tersebut ada orang-orang yang mengajak kebaikan, mereka orang-orang ikhlas untuk beramar bil ma'ruf dan menahi 'anil munkar, mereka yang mengajak kebaikan dan mencegah orang-orang untuk berbuat dosa, dan juga tidak menasehati orang-orang supaya mereka menjauhi dari keburukan. Nah, dan disitulah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi keluarga kita, diri kita, sebenarnya melindungi diri kita, keluarga kita, dan negara kita. فالمؤمن المتقي يصلح أهله ويصلح إخوانه ويصلح زملائه ويصلح جيرانه
Dan seorang mukmin yang muttaqi, yang bertakwa, dia akan berusaha ketika melihat keluarganya berbuat salah, dia menasihatin. Ketika melihat saudaranya yang salah, dia nasihatin. Ketika melihat teman-temannya di kerja ada yang salah, nasihatin. Atau tetangganya, dengan berbagai macam cara, dengan lidah, dengan berbuat kebaikan, dengan nasihat, dengan kata-kata yang baik, dengan sholatul-rahim, dengan kelembutan hatinya. Dan di sini melakukan hal tersebut, mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam keburukan itu, dia berbagai macam cara. Ketika ada yang misalnya berbuat maksiat dan ada yang terjerumus dalam dosa-dosa, dan orang yang kuat memakan harta yang lemah, dan tidak ada yang berbuat kebaikan, dan tidak ada yang mengajak kebaikan, dan tidak ada yang mencegah keburukan, disitulah di satu negeri itu musibahnya Allah turun. Banyak bencana dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jauh bedanya antara orang saleh, antara orang muslih. Saleh seperti saya menjelaskan bahwa dia sudah, yang penting saya beribadah saya sendiri, saya tidak mengganggu orang, saya tidak kalau di nafsi udah, penting saya aja, yang lain udah nggak penting. Nah, itu tidak boleh, ya. Mungkin kita melihat misalnya, ya kita dalam lingkungan yang kecil, misalnya mamanya atau papanya sering ke masjid gitu kan, ternyata tapi anaknya misalnya contoh tidak pakai jilbab. Itu bagaimana caranya sebagai mukmin yang muslih untuk menasihati keluarganya? Minimal dalam keluarga kan ada menasihati dan lain sebagainya. Dan misalnya dia ya ketika ditanya kenapa anakmu seperti itu, ya paling ya biarinlah, teruslah urusan dia sendiri. Gimana kita menjawabnya seperti itu? Dan pernah dalam Sufyan bin Uyainah ini adalah salah satu ulama besar. Anna malikan umira an yakhsifa biqaryah, ya, bahwa ada suatu malaikat Allah Subhanahu wa taala memerintahnya untuk membinasakan salah satu negara. Faqala ya Rabb inna fiha fulanan al-'abid, ya Allah, tapi di negara itu ada seorang fulan yang abid, dia beribadah kepada Allah, tapi dia sendiri, dia tidak mendakwahi orang lain. Fa'auhallahu ilaih an bihi fabda fa innahu lam yatamahhar wajhahu lil munkari fi sa'atin qat. Justru dialah yang pertama yang kamu harus siksakan. Kenapa? Karena ketika dia melihat dosa di depan matanya, dia tidak tidak rasa, ya sudah, cuek aja. Itu seringkali yang di sini wajahnya tidak merubah, maksudnya tidak ada rasa yang kadang-kadang tuh kalau misalnya kita melihat ada yang berbuat kesalahan depan kita tuh, hati kita tuh greget gitu ya. Itu wajahnya saja tidak berubah, berarti hati itu dan ekspresi wajah itu menimbulkan dari hati. Jadi apa yang di hati kan biasanya keluar dari segi sikap kita, mata, ya misalnya mungkin tangan tidak, tapi minimal mata biasanya. Tapi di sini fa innahu lam yatamahhar wajhahu lil munkari fi sa'atin qad. Mulailah dengan hamba ini yang hanya beribadah karena dia saat ketika melihat ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat keburukan, wajahnya tidak berubah, wajahnya tidak ada sedikit kusam karena melihat kemungkaran tersebut. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah yang muslih, mudah-mudahan insyaallah ketika kita melihat ada yang berbuat
dosa. Nah, kan dalam hadis Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان." Barang siapa yang melihat keburukan, yang melihat ada yang mau melaksanakan dosa, maka kamu gantilah atau rubahlah hal tersebut dengan tanganmu. Maksudnya tanganmu di situ bisa dengan jabatanmu, kedudukanmu. Ya, kalau bisa misalnya sebagai orang tua bisa kita mensita barang-barang kan, seperti itu. Ya, itu fabiyadi. Kalau tidak bisa, ya, kita tidak punya wewenang untuk untuk mengambil dengan jabatan, misal fabilisan, kita nasihati dengan lidah kita nasihati dengan lidah. Kalau tidak bisa juga, ya, maka minimal hati kita itu tidak ridha dengan dosa tersebut. Hati kita tidak tidak menerima seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muslih, yang bisa menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dan negara kita. Amin. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.